Shalom adik-adik. Shalom. Shalom Kak Tina. Salam juga Kak Erni. Apa kabarnya Kak Tina hari ini? Puji Tuhan, baik Kak Puji Erni. Tuhan. Pasti adik-adik di rumah juga semuanya baik. Siap untuk kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan hari ini. Kak Erni ajak semua untuk duduk dengan tenang. Sebelum kita berdoa, kita memuji, memuliakan Tuhan. Kita mendengar cerita, menghafal ayat hafalan. Kita akan memulainya dengan menyanyikan sebuah pujian. Yesus menantikanmu. Terima kasih untuk hari ini kami bisa berjumpa lagi dalam sekolah minggu online. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang 1 minggu lamanya ya Tuhan. Dan Tuhan, kami hari ini mau bersekutu bersama ya Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Untuk semua adik-adik yang mengikuti secara online, Tuhan berkati, Tuhan sertai, dan Tuhan tolong kami, biarlah hati kami penuh dengan sukacita untuk memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya, kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan mau ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya adik-adik, Kakak Tina ajak untuk berdiri. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama dengan pujian "Oh senangnya aku menjadi anak Allah". Aku menjadi anak Allah.
Sekarang ku percaya Yesus anak Allah, Yesus juru selamat dunia. Kalau engkau percaya Yesus anak Allah, tentu kau dapat suka, cita, damai. Sekarang ku percaya Yesus anak Allah, Yesus juru selamat dunia. Sekarang ku percaya. Sekarang ku percaya Yesus anak Allah, Yesus juru selamat dunia. Ya, adik-adik percaya kan Tuhan Yesus adalah juru selamat dunia. Kak Erni, Ya, kita Kak akan Tina. nyanyi satu pujian. Gereja bukan gedungnya, aku gereja, kau pun gereja. Mari kita nyanyikan pujian ini sama-sama. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Sekali lagi kita nyanyikan, aku gereja, kau pun gereja. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Ya, adik-adik, silakan duduk kembali. Mari siapkan hati kita untuk kita menaikkan segala permohonan kita kepada Tuhan. Sebelum kita berdoa, mari kita nyanyikan satu pujian, Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mari kita nyanyikan pujian ini sekali lagi dengan sikap doa. Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain
kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa kami di surga, kami datang padamu pada hari ini Tuhan. Kami mau menaikkan setiap permohonan kami kepada Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau boleh mendengar dan menjawab doa-doa kami seturut dengan kehendak-Mu. Terlebih Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami boleh layak untuk datang di hadapan-Mu. Tuhan, kami mau berdoa untuk adik-adik kami di dalam sekolah, dalam pendidikan mereka. Tuhan terus memberkati mereka. Setiap ujian yang mereka ikuti di sekolah, Tuhan tolong sehingga itu memberikan hasil yang terbaik untuk prestasi mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk adik-adik kami yang berulang tahun di bulan Oktober ini. Tuhan memberkati hidup mereka, pendidikan mereka, dan Tuhan juga memberikan kesehatan dan kekuatan untuk mereka. Berkati usia yang bertambah ini sehingga mereka terus bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua dari adik-adik kami. Tuhan memberkati mereka dalam seluruh pekerjaan mereka. Dimanapun mereka bekerja, Tuhan memberkati sehingga pekerjaan mereka memberikan hasil yang terbaik. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, kami bersyukur untuk bangsa dan negara kami yang baru saja memperingati Hari Sumpah Pemuda. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk perayaan ini, kiranya Tuhan menolong setiap orang muda, setiap bangsa kami, sehingga kami boleh belajar untuk memajukan bangsa dan negara kami. Tuhan tolong orang-orang muda sehingga mereka boleh bekerja dengan giat, bekerja dengan semangat, belajar dengan tekun untuk berprestasi di setiap bidang mereka dan boleh membawa bangsa ini menjadi bangsa yang maju. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa, kami memperingati hari reformasi. Tuhan, kiranya terus memberkati setiap orang Kristen di mana saja berada. Sehingga kami boleh terus memberitakan Injil kebenaran Tuhan. Sehingga boleh nama Tuhan dipermuliakan. Kami boleh terus giat melayani Tuhan di dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja. Maupun menjadi misionaris, menjadi mahasiswa teologi. Tuhan, Engkau memberkati supaya mereka terus belajar dengan giat. Dan mereka boleh dipakai oleh Tuhan memberitakan nama Tuhan. Dan banyak orang boleh mengenal nama Tuhan Yesus dan menjadi percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami, presiden kami, para pemimpin dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan memberikan hikmat, akal budi, bijaksana di dalam memimpin bangsa ini. Supaya bangsa kami boleh lebih maju, bahkan juga kami boleh keluar dari segala persoalan yang ada. Tuhan Yesus tolong. Terima kasih Bapa. Inilah setiap doa dan permohonan kami. Kiranya Tuhan mendengar dan menjawab seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, masih dalam keadaan duduk tenang. Kita siap untuk mendengar cerita firman Tuhan. Sebelum kita mendengar cerita, kita nyanyikan pujian Baca Kitab Suci. Doa tiap hari
Salam adik-adik, kita berjumpa kembali hari ini dalam cerita sekolah minggu. Nah, sebelum kita belajar tentang firman Tuhan, Kakak Lin mau supaya semua kita berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur sebagai anak-anak sekolah minggu, karena hari ini Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk belajar firman Tuhan. Mari Tuhan Yesus menolong kami semua, anak-anak sekolah minggu, supaya kami boleh duduk dengan tenang dan mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati semua adik-adik yang mengikuti sekolah minggu secara online hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekalian, ada yang tahu kira-kira tanggal 31 Oktober biasanya kita memperingati hari apa? Ya, benar sekali. Kita memperingati Hari Reformasi. Nah, pada tahun kemarin kita memperingati Hari Reformasi yang ke-504. Dan tahun ini, tahun 2022, pada besok tanggal 31 Oktober, kita memperingati Hari Reformasi yang ke-505. Wah, sudah lama sekali ya adik-adik, reformasi yang terjadi itu dimulai oleh seorang yang bernama Martin Luther yang berasal dari Jerman. Dia pencetus pertama dari reformasi. Kemudian muncul lagi para reformator yang lain. Seperti siapa? Seperti John Calvin yang berasal dari Jerman. Siapa lagi? Zwingli yang berasal dari Swiss. Dan masih banyak lagi tokoh-tokoh reformasi. Kalau adik-adik masih ingat, pada tahun kemarin kita belajar tentang tokoh-tokoh reformasi ini. Dan kisah hidup mereka terus memperjuangkan kebenaran. Hingga akhir hidup mereka, kebenaran tetap mereka pertahankan. Nah, itu juga yang harusnya menjadi semangat bagi kita anak-anak sekolah minggu hari ini. Kita harus tetap bersemangat di dalam memperjuangkan, mempertahankan kebenaran. Nah, Kakak Lin ajak kita semua untuk membaca satu firman Tuhan. Di dalam Injil Matius pasal 16 ayat 18. Firman Tuhan berbunyi, "Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan Allah maut tidak akan menguasainya." Nah, adik-adik terkasih, dalam bagian firman Tuhan yang kita baca ini, suatu ketika Tuhan Yesus bertanya tentang dirinya kepada orang-orang banyak, kepada murid-muridnya. Dia bertanya menurut mereka, siapakah Tuhan Yesus itu? Kemudian ada banyak orang yang menjawab bermacam-macam. Ada yang mengatakan Yesus adalah Yohanes Pembaptis itu. Ada juga yang mengatakan Yesus itu adalah Nabi Elia. Kemudian ada yang mengatakan Yesus itu Nabi Yeremia. Dan ada lagi yang mengatakan Yesus itu nabi-nabi yang lain. Banyak orang menerka tentang siapa Yesus ini. Kemudian Yesus fokus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kalian siapakah aku ini? Dan Petrus dengan lantang menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Yesus menjawab berdasarkan pengakuan Petrus ini, di atas batu karang itu Allah akan mendirikan jemaatnya dan Allah maut tidak akan menguasainya. Nah, adik-adik sekalian, sejak Roh Kudus dicurahkan kepada murid-muridnya setelah Yesus terangkat ke surga, kemudian para murid tersebar ke berbagai-bagai daerah dan mereka memberitakan tentang Injil. Mereka menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah sungguh-sungguh Mesias. Dia adalah anak Allah yang hidup. Dan ada berbagai respon daripada orang-orang yang mendengarkan tentang berita Injil ini. Ada orang yang lalu menjadi percaya. Mereka percaya bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh Mesias. Dia adalah anak Allah yang hidup. Tetapi tidak sedikit
yang menolak bahkan tidak percaya kepada Yesus. Nah adik-adik, setelah zaman reformasi berlalu, tantangan terus datang kepada gereja Tuhan. Baik tantangan dari dalam maupun tantangan dari luar. Ada banyak sekali penganiayaan yang terjadi bagi orang-orang Kristen. Dan kalau kita melihat sendiri, untuk negara kita Indonesia, pada tahun 1998 terjadi suatu hal yang luar biasa, di mana banyak sekali gereja-gereja Kristen yang dibakar. Bahkan ada banyak orang-orang Kristen yang menjadi korban. Gereja mendapat tantangan yang begitu luar biasa. Tapi pertanyaannya, apakah gereja lalu tidak bertumbuh? Apakah gereja hilang dan lenyap di telan bumi ini karena sudah dibakar? Sampai hari ini kita melihat bahwa gereja masih tetap berdiri. Sebagaimana yang Tuhan Yesus katakan dalam firman yang sudah kita baca. Yesuslah yang mendirikan jemaat. Dan alam maut pun tidak akan menguasai, tidak akan membinasakan gereja Tuhan. Sebagaimana lagu yang biasa kita nyanyikan, gereja itu bukan gedung, tapi gereja itu adalah orang-orang. Di mana kita sebagai orang-orang percaya, kita adalah gereja. Maka kita harus mempertahankan kebenaran. Kalau gereja kita, yang kita ada selama ini, yang kita beribadah selama ini, berupa gedung. Gedung itu bisa dibongkar. Gedung itu bisa rubuh kapan saja. Tapi kita yang adalah gereja-gereja Tuhan, alam maut sekalipun tidak akan dapat untuk menghancurkan, untuk membinasakannya. Nah adik-adik sekalian, sudah 505 tahun berlalu. Sampai hari ini, gereja masih tetap berdiri dengan kokoh. Gereja masih ada sampai hari ini. Bahkan kita melihat bahwa semakin bertambah banyak orang-orang yang percaya kepada Kristus. Tetapi tantangan terhadap gereja, penganiayaan terhadap orang-orang Kristen masih terus ada hingga hari ini. Tetapi sebagaimana para reformator kita, sampai mati pun mereka tetap mempertahankan akan kebenaran. Mereka tetap semangat untuk berdiri dan menegakkan kebenaran itu. Maka kita semua anak-anak sekolah minggu, Kak Lin mengajak supaya kita pun sama. Kita tetap bersemangat sebagaimana para reformator untuk tetap mempertahankan kebenaran, untuk tetap berdiri di dalam kebenaran firman Tuhan yang sejati. Sekalipun ada banyak tantangan, sekalipun ada banyak godaan, sekalipun ada banyak penganiayaan yang bisa kita terima. Mari kita ingat firman Tuhan bahwa gereja Kristen, orang-orang percaya tidak akan dihancurkan, tidak akan dibinasakan oleh siapapun, bahkan oleh alam maut sekalipun. Tetap semangat di dalam mempertahankan akan kebenaran firman Tuhan. Selamat memperingati Hari Reformasi. Tetap setia sampai akhir menutup mata. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Salam teman-teman, nama saya Armando Kore. Saya dari kelas remaja Sekolah Minggu GKIN Revival Kupang. Sudah siap menghafal ayat hafalannya? Mari kita menghafal sama-sama ya. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Selamat ya untuk kawan-kawan yang sudah menghafal ayat hafalannya. Ayat firman Tuhan baru yang akan kita hafalkan adalah Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Selamat menghafal ayat hafalannya. Shalom. Baik adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Kita tadi sudah memuji memuliakan Tuhan, sudah berdoa untuk bangsa dan negara kita, untuk Hari Sumpah Pemuda yang boleh kita rayakan, dan juga untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Dan kita juga sudah mendengar cerita, bahkan menghafal ayat hafalan. Tentunya
Kak Erni percaya adik-adik semua di rumah bersuka cita bersama-sama ya Kak Tina ya. Iya Kak Erni. Ya, kita akan jumpa lagi minggu depan, kita akan berdoa sebelum menutup ibadah kita hari ini. Tapi sebelumnya kita nyanyikan satu pujian lagi. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dari awal ibadah kami sampai dengan selesai dengan baik. Tuhan Yesus tetap memberkati semua adik-adik yang mengikutinya hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, Kak Tina, ibadah kita selesai. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Shalom.